Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fairly Fabiola Hendrik Fernanda dengan NIM A311900228 dari Universitas Muhammadiyah Surakarta akan memperkenalkan produk dan program pembinaan bahasa Indonesia dari Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa atau Badan Bahasa Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi merupakan instansi pemerintah yang ditugaskan untuk menangani masalah kebahasaan dan kesastraan di Indonesia. Sebagai badan yang telah lama menangani masalah kebahasaan dan kesastraan, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi telah berhasil mengembangkan beberapa produk dan program yang sangat mendukung program pembinaan bahasa Indonesia. Produk-produk tersebut diantaranya adalah yang pertama, ada Kamus Besar Bahasa Indonesia, kedua, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia, tiga, Pedoman Umum Pembentukan Istilah, 4. Senarai Padanan Asing Indonesia, 5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009, 6. Bahasa Indonesia bagi penutur asing, dan yang ketujuh, uji kemahiran berbahasa Indonesia. Produk dan program di atas bisa kalian pilih dengan sesuka hati kalian. Nah, sebelumnya mungkin kalian belum terlalu mengenal ya produk dan program pembinaan bahasa Indonesia dari Badan Bahasa tersebut. Jika begitu, agar kalian lebih mengenal dan bisa memilih produk maupun program yang sangat menarik ini, saya akan memperkenalkan produk dan program tersebut. Yuk kita simak. Untuk dapat mengakses produk dan program dari Badan Bahasa Kemdikbud tersebut, kita bisa klik di link di bawah ini. Kamus Besar Bahasa Indonesia atau sering disebut dengan KBBI. KBBI ini merupakan Kamus Eka Bahasa Resmi Bahasa Indonesia yang disusun oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang diterbitkan oleh Balai Pustaka. KBBI ini memberi akses informasi seluas-luasnya kepada masyarakat dan memfasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengembangan kosakata bahasa Indonesia. Untuk dapat mengakses KBBI ini, kita bisa klik link di bawah ini. Setelah klik link tadi, maka akan muncul tampilan seperti itu. Nah, tampilan KBBI daring itu jika kita sudah mendaftar akun KBBI daring. Jika belum mendaftar, kita bisa mendaftar terlebih dahulu. Nah, ini tampilan untuk kita yang mau membuat akun baru di KBBI daring. Di tampilan ini ada petunjuk-petunjuk lengkap untuk kita bisa mendaftar akun baru. Kita bisa mengisi nama lengkap, nama tampilan, POSL atau alamat email, kata sandi, dan konfirmasi kata sandi. Kemudian setelah kita mengisi itu semua, nantinya akan ada email masuk di email kita. Dan jika sudah ada email masuk, berarti kita ibaratnya sudah sah untuk memiliki akun baru di KBBI daring ini. Cukup mudah kan untuk mendaftar KBBI daring ini? Yuk kita daftar. Nah, setelah kita mendaftar, kita bisa mencoba mencari salah satu kata yang kita inginkan di KBBI daring ini. Kita akan mencoba mencari kata sepeda seperti tampilan di atas. Jika kita sudah mendaftar, jika kita mencari kata sepeda, maka akan muncul nominal dari kata sepeda, kemudian ada kata turunan dan ada gabungan kata. Jadi jika kita sudah mendaftar, itu akan muncul tampilannya seperti ini, dan itu sangat lengkap dan bisa untuk menambah pengetahuan kita. Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEBI. Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia ini ialah ejaan bahasa Indonesia yang berlaku sejak tahun 2015. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Dengan adanya PUEBI ini, nantinya kita bisa menjadikan pedoman untuk bisa mengeja kata-kata dalam bahasa Indonesia dengan benar dan tepat. Untuk mengakses PUEBI, kita bisa klik produk, dan akan muncul tampilan seperti ini, dan kita bisa klik PUEBI.
Nah, setelah kita klik PUEBI, maka akan muncul tampilan seperti di atas. Dengan begitu, kita bisa langsung saja download PDF-nya. Di situ lengkap sekali tentang PUEBI. Pedoman Umum Pembentukan Istilah atau PUPI adalah singkatan dari kata Pedoman Umum Pembentukan Istilah. Istilah Pedoman Umum Pembentukan Istilah apabila disingkat yaitu menjadi PUPI. Akronim PUPI atau Pedoman Umum Pembentukan Istilah merupakan singkatan atau akronim resmi dalam bahasa Indonesia. Dengan adanya PUPI ini, nantinya kita bisa mengetahui dan belajar mengenai singkatan atau akronim resmi dalam bahasa Indonesia. Untuk dapat mengakses PUPI, kita bisa langsung klik produk di atas. Kemudian setelah kita klik produk, maka akan muncul tampilan seperti di atas dan kita bisa langsung klik PUPI. Nah, setelah kita klik PUPI, maka akan muncul tampilan di atas. Kita bisa langsung download PDF-nya. Di situ PDF-nya sangat lengkap berisikan tentang PUPI atau Pedoman Umum Pembentukan Istilah. Senarai Padanan Asing Indonesia atau SPAI di ruang publik merupakan aplikasi yang dikelola dan dikembangkan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang padanan istilah asing dalam bahasa Indonesia. Untuk mengakses Senarai Padanan Asing Indonesia atau SPAI, kita bisa klik link di bawah ini. Nah, setelah klik link tadi, maka akan muncul tampilan seperti ini. Di sini ada cari istilah, daftar istilah, ranah istilah, dan yang lainnya. Tapi kebanyakan orang lebih sering mencari ranah istilah. Nah, ini tampilan untuk ranah istilah. Karena istilah ini terdiri dari alat rumah tangga, bisnis dan industri properti, COVID-19, sampai dengan teknologi dan informatika. Jadi, di sini kita bisa mencari ranah istilah apapun itu yang kita cari secara lengkap di SPAI ini. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta lagu kebangsaan merupakan jaminan kepastian hukum, keselarasan, keserasian, standarisasi, dan ketertiban di dalam penggunaan bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 ini berisi ketentuan tentang berbagai hal yang terkait dengan penetapan dan tata cara penggunaan bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan termaksud di dalamnya diatur tentang ketentuan pidana bagi siapa saja yang secara sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 ini. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 ini diterbitkan dan disahkan pada 9 Juli 2009 oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 ini diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 109 dan penjelasannya atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan ke dalam tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5035 oleh Menkumham Adi Matalata pada tanggal 9 Juli 2009 di Jakarta agar setiap orang bisa mengetahuinya. Untuk bisa mengakses Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009, kita bisa langsung klik link tersebut. Setelah kita klik link tersebut, maka akan muncul tampilan file PDF dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 secara lengkap tentang bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan. Bahasa Indonesia bagi penutur asing atau BIPA adalah program pembelajaran bahasa Indonesia yang subjeknya merupakan pembelajar asing. Maka, kedudukan bahasa Indonesia bagi penutur asing menjadi bahasa asing. Selain berorientasi pada pengajaran bahasa Indonesia, lebih luas program BIPA mampu diberdayakan menjadi alat diplomasi. Dari tampilan laman Kemdikbud ini, kita bisa langsung klik Bahasa Indonesia bagi penutur asing atau BIPA. Nah, setelah itu akan muncul tampilan seperti ini yang berisi tentang menu, belajar BIPA, bakti BIPA, tebar BIPA, dan tera BIPA. Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia atau UKBI.
merupakan uji kemahiran untuk mengukur kemahiran berbahasa seseorang dalam menggunakan bahasa Indonesia, baik penutur jati maupun penutur asing. Dari laman Kemdikbud ini, kita bisa langsung klik uji kemahiran berbahasa Indonesia atau UKBI. Kemudian akan muncul tampilan seperti ini, kita bisa langsung unduh simulasinya. Setelah kita mengunduh simulasinya, kita buka dan akan muncul tampilan seperti ini, kita bisa langsung masuk. Dan akan muncul tampilan ini, kita bisa langsung mengisi nama kita dan tanggal lahir kita. Kemudian kita klik masuk lagi. Selanjutnya akan muncul tampilan ini dan kita bisa langsung mengerjakan untuk masuk simulasi. Dan setelah kita mengerjakan simulasi, maka akan muncul seperti ini atau hasil nilai setelah kita mengerjakan simulasi UKBI. Sampai sini dulu pengenalan tentang produk dan program pembinaan bahasa Indonesia dari Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Semoga bermanfaat. Tetap utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing. Nantinya untuk link tiap produk akan saya lampirkan di deskripsi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.